Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayangan Malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Dusun Kembang Layu berada di dataran berkabut yang hanya bisa dicapai lewat jalan menanjak dan berliku. Rumah-rumah di sana berjajar rapat di antara ladang cengkeh dan pohon beringin tua. Namun hanya ada satu rumah yang berdinding batu abu kehitaman, menjulang 3 lantai, dengan pagar besi tinggi dan 2 ekor anjing penjaga yang tak pernah lelah menggonggong. Di sanalah Sekar tinggal. Lebih tepatnya, di sanalah ia dikurung oleh sesuatu yang lebih dingin dari udara pegunungan. Tatapan Bu Kusuma. Sudah 5 tahun Sekar menjadi menantu di rumah itu. Tapi setiap kali ada orang menyapa, Bu Kusuma selalu menyebutnya orang luar. Di meja makan, kalau ingin memintanya mengambil sendok atau menyiapkan air, ia hanya menunjuk dan berkata, suruh dia yang ambil. Tak pernah sekalipun namanya keluar dari mulut perempuan tua itu. Setiap hari Sekar bangun paling pagi, menyapu halaman, memasak sarapan, lalu duduk diam di sudut ruang makan menunggu perintah. Namun yang datang bukanlah perintah, melainkan tatapan tajam, seolah kehadirannya mengotori rumah. Aditya, suaminya, anak sematawayang Bu Kusuma, lebih sering tak ada di rumah. Kadang pamit kerja ke kota, kadang hanya bilang ada urusan, pulang bisa tengah malam, bahkan kadang tidak pulang 2 hari. Kalaupun ada, ia hanya masuk kamar sebentar, lalu tidur di ruang kerja lantai 2. Sekar sudah tak ingat kapan terakhir kali mereka berbicara lebih dari 2 kalimat dalam 1 hari. Sekar selesai mengukus pepes dan menyiapkan sayur asem menu yang ia tahu dulu disukai Aditya. Semua ia susun rapi di meja makan, lengkap dengan sambal terasi dan kerupuk kulit. Belum sempat ia duduk, Bu Kusuma muncul dari balik pilar dengan langkah tergesa. Tanpa suara, ia menarik taplak meja hingga mangkuk-mangkuk bergoyang. Siapa yang suruh kamu masak? Tanya Bu Kusuma tanpa menatapnya. Saya cuma bantu. Bu, kasihan kalau Mbok Sarti sendirian, jawab Sekar pelan. Ini rumah saya, yang atur siapa yang boleh menyentuh dapur. Tangannya menunjuk pintu dapur belakang. Keluar, jangan sok rajin, kamu itu cuma numpang. Jangan bikin kotor meja. Sekar menarik napas. Tidak menjawab. Ia tahu, membalas sedikit saja akan membuat suara tinggi itu semakin keras. Ia pun berjalan ke belakang, melewati Mbok Sarti yang hanya berani melirik sekilas, lalu masuk ke kamar sempit dekat tempat cuci piring. Kamar itu berukuran 3 kali 2 meter. Dindingnya lembab, dengan 1 jendela kecil menghadap tembok belakang. Di sanalah ia tidur sejak malam pertama tinggal di rumah itu. Malamnya, terdengar suara mobil masuk halaman. Jam sudah menunjukkan pukul ke-10. Sekar mengintip dari sela pintu, melihat Aditya keluar dari mobil tanpa menoleh, langsung masuk rumah. Mas, udah tanyanya pelan. Aditya tidak menjawab. Ia meletakkan tas di sofa, membuka sepatu, tetap tanpa bicara. Aku tadi masak pepes kesukaan Mas, ucap Sekar lagi. Aditya menoleh sekilas lalu memutar tubuh. Udah makan di luar, jawabnya singkat. Sekar terdiam. Suara langkah Aditya terdengar naik ke tangga. Dari atas, hanya terdengar pintu tertutup. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, tapi justru itulah yang lebih menyakitkan artinya. Aditya sudah tidak peduli. Esoknya, Bu Kusuma mengadakan arisan keluarga di rumah. Belasan perempuan berdandan mewah datang membawa makanan dan keranjang. Parcel. Sekar hanya berdiri di sudut dapur membantu Mbok Sarti membuat teh dari celah pintu. Ia melihat Bu Kusuma tertawa keras sambil menunjuk ke arah tangga. Lalu berkata, dalam 5 tahun tinggal di rumah saya, belum pernah saya sebut dia menantu. Belum pantas. Para tamu ikut tertawa, seolah itu hanya candaan biasa. Sekar menunduk, meremas kain lap di tangannya, menahan diri agar tidak menjatuhkan. Nampan. Malam itu, Aditya pulang lebih awal dari biasanya. Sekar mencoba menemuinya di ruang kerja. Mas, bisa bicara sebentar? Tanyanya dari ambang pintu. Aditya menoleh, ekspresinya datar. Tentang apa? Kenapa ibu terus begitu ke aku? Apa Mas pernah, maksudku, pernah cerita apa-apa ke ibu tentang aku? Jangan lebay, ibu cuma keras. Kamu aja yang terlalu sensitif. Mas juga dingin sama aku. Kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah tidur bareng lagi. Aku ini istri Mas atau bukan? Odi berdiri, berjalan mendekat, matanya kosong. Aku sibuk, kamu tahu. Rumah ini bukan tempat enak buat ngobrol. Jadi tolong jangan bikin ribut. Sekar ingin berkata banyak hal, tapi mulutnya terhenti ketika Aditya sudah keluar dari ruang kerja dan naik ke lantai 3. Suara langkahnya menghilang. Seperti biasa,
Malam itu, Sekar makan sendiri di dapur, menatap nasi yang tak disentuh siapapun. Satu-satunya suara hanyalah gemericik air dari keran bocor. Beberapa hari kemudian, Sekar mendengar bisik-bisik para pembantu. Mereka membicarakan Aditya yang terlihat bersama seorang wanita di toko batik sebelah pasar. Namanya Raras, katanya, cantik dan modis. Saat Sekar bertanya siapa dia, Mbok Sarti hanya menjawab singkat, keluarga lama. Sekar tak bertanya lebih jauh. Ia kembali ke kamarnya, duduk di pojok ranjang. Diam, ia mencoba menebak sejak kapan Aditya berhenti menganggapnya bagian dari hidupnya. Apakah sejak malam pertama di kamar sempit ini? Atau sejak pertama kali memanggilnya? Tanpa nama, 2 hari kemudian, Aditya tidak pulang. Bu Kusuma bilang ia sedang keluar kota. Namun, Sekar menemukan dasi yang biasa dipakai Aditya tergantung di lemari bawah kusut dan berbau parfum perempuan. Malam itu, saat rumah sunyi seperti kuburan, Sekar duduk sendiri memandangi tembok kamarnya yang mengelupas. Ia bertanya dalam hati, sebenarnya posisiku di rumah ini apa? 5 tahun bukan waktu yang pendek, tapi tak satu pun jejaknya terasa hidup di rumah itu. Tidak ada foto, tidak ada ruang, tidak ada kursi yang bisa ia bilang miliknya. Pagi itu, saat Sekar sedang mencuci gelas di dapur, suara klakson mobil terdengar dari halaman. Ia tak menyangka Aditya akan pulang sepagi itu. Tapi yang mengejutkan bukanlah Aditya melainkan siapa yang turun dari mobil bersamanya. Seorang perempuan berambut panjang, berpakaian rapi, membawa tas berwarna krem, melangkah santai masuk ke ruang tamu. Aditya hanya membawa 1 koper kecil, sedangkan perempuan itu membawa 2 koper besar dan 1 tas jinjing. Kusuma keluar dari kamar sambil tersenyum lebar. Raras, kamu makin cantik aja. Masuk. Ayo, udah lama gak mampir, katanya hangat. Raras membalas pelukan itu dengan ringan, lalu duduk di sofa besar ruang tamu. Aditya duduk di sebelahnya. Tatapan mereka saling bertemu tanpa canggung. Sekar berdiri di balik pintu dapur, memperhatikan semuanya tanpa dipanggil, tanpa diperkenalkan. Tak lama kemudian, Bu Kusuma menoleh ke arahnya. Sekar, tolong siapkan kamar tamu buat Raras. Yang di lantai 2, jendelanya yang menghadap ke kebun. Sekar hanya mengangguk. Ia berjalan ke atas membawa spray dan selimut bersih. Tangannya bergetar saat mengganti sarung bantal. Belum satu kata pun dijelaskan siapa. Sebenarnya Raras, tapi wajah itu terasa tidak asing. Ia ingat pernah melihatnya di foto lawas, dalam album Aditya, foto yang diam-diam disobek dan dibuang ke tempat sampah. Kini, foto itu berjalan di dalam rumah mereka dan disambut seperti anak kandung. Sore harinya, saat Sekar membawa teh ke ruang tamu, ia mendengar tawa Aditya dan Raras dari beranda. Mereka duduk berdua, Raras memegang buku catatan sambil sesekali menepuk pundak Aditya ketika tertawa. Sekar berdiri sebentar di ambang pintu, menunggu sampai tawa mereka mereda. Tapi tidak ada satupun dari keduanya yang menoleh. Aim nampan di atas meja kecil, lalu kembali ke dapur. Wajahnya datar, namun tangannya dingin saat menyentuh gagang pintu. Malamnya, Sekar masuk ke kamar Aditya untuk mengambil pakaian kotor rutinitas yang selalu ia lakukan meski tidak pernah diminta. Di dalam lemari, ia melihat koper kecil yang dibawa Aditya pagi tadi belum terbuka sepenuhnya. Ketika ia menggeser koper itu, terdengar suara kait terbuka. Ia mendekat, membuka sedikit penutupnya, lalu melihat tumpukan baju dalam yang tidak ia kinal. Paling atas, sebuah bra berenda warna merah muda dengan label toko dalam negeri yang tak pernah ia beli. Sekar menarik napas pelan, menutup koper itu perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. Tidak ada suara di sekelilingnya, hanya bunyi kipas angin yang berputar pelan di langit-langit kamar. Ia menunggu Aditya kembali dari luar yang tadi katanya pergi sebentar untuk mengantar Raras ke toko batik ibunya. Sekitar pukul 9 malam, suara pintu depan terbuka. Sekar turun ke ruang tamu dan berdiri di dekat tangga. Mas, panggilnya pendek. Aditya yang baru melepaskan sepatu menoleh. Kenapa? Aku mau tanya sesuatu. Sekar mendekat. Itu yang di koper, Mas. Baju dalamnya siapa? Aditya diam beberapa detik. Ia tidak kaget, tidak pula berusaha menyangkal. Punya Raras. Dia kelupaan naruhnya di koperku waktu beres-beres. Jawabnya datar. Kenapa bisa ada di koper, Mas? Dia sering bantu aku packing. Dia ngerti barang-barangku. Sekar menahan napas. Berarti kalian selama ini masih sering ketemu. Dia lebih ngerti aku daripada kamu. Dia tahu caraku kerja, caraku mikir. Bahkan makanan yang aku suka. Dia bukan orang yang harus disuruh mikir 2 kali buat paham aku. Sekar berdiri diam. Suara detik jam di dinding terdengar jelas. Terus aku apa? Tanyanya pelan. Kamu istri, di atas kertas. Tapi aku nggak bisa paksa diriku merasa nyaman terus sama kamu. 5 tahun ini kamu juga nggak pernah tanya aku benar-benar butuh apa.
Sekar tidak menjawab. Ia mundur beberapa langkah, lalu kembali ke kamar sempit di belakang dapur. Tangannya dingin, tubuhnya terasa seperti berjalan tanpa tulang. Malam itu ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Dari luar jendela terdengar suara kendaraan melintas di jalan desa jauh di bawah. Pagi berikutnya, Rara sudah ikut sarapan di ruang makan. Ia duduk di sebelah Bu Kusuma, mengenakan daster baru yang sepertinya bukan dari koper sendiri. Aditya duduk di seberang, tertawa ringan saat Raras menceritakan kisah lucu masa sekolah. Mereka, Sekar berdiri di dekat dinding, menunggu kalau-kalau ada piring yang harus diangkat, tapi tidak ada yang menyuruhnya duduk, apalagi memintanya makan. Ketika Raras menoleh ke arah Sekar, ia hanya tersenyum kecil. "Sekar, kamu bisa bantu aku ke toko siang ini? Aku mau lihat-lihat corak batik yang ada di gudang." Sekar mengangguk, lalu berlalu ke dapur. Mbok Sarti berdiri di dekat rak bumbu, menatapnya sebentar. "Bu Raras itu dulunya pacar Pak Aditya. Saya kira sudah nggak ketemu lagi, tapi ternyata malah datang ke sini," bisiknya. Sekar tidak menjawab. Ia mengambil ember, lalu berjalan ke sumur untuk mengisi air. Suara ember menghantam air terasa lebih nyaring dari biasanya. Siangnya, saat mereka ke toko batik, Raras lebih banyak bicara dengan karyawan. Ia menyuruh Sekar membawakan kain dari rak bawah, lalu memilih dan menilai satu persatu. Corak beberapa di antaranya dibuat oleh tangan Sekar sendiri. Namun hari itu tak ada satupun pujian keluar dari mulut Raras. Hanya komentar tentang warna yang tidak cocok atau pola yang terlalu kuno. Ketika mereka kembali ke rumah, Aditya sudah menunggu di halaman. Ia membantu Raras membawa kain ke kamarnya. Lalu keduanya menghilang ke lantai 2. Sekar hanya berdiri di tangga, lalu berjalan perlahan ke kamarnya. Ia mengambil selembar baju dan memerasnya sampai kering meski belum dicuci. Malamnya, Sekar duduk di pojok kamarnya. Tangannya kaku, matanya menatap lantai. Ia tidak memejamkan mata sama sekali, bukan karena takut atau resah, tapi karena merasa tidak ada gunanya lagi. Sejak Raras datang, ia merasa keberadaannya hanya tinggal kulit tak berguna, tak diinginkan, dan tak dianggap. Bokon Aditya, yang dulu meski dingin masih menyapanya, kini lebih sering lewat tanpa menoleh. Pagi harinya, Sekar masuk ke dapur lebih awal dari biasanya. Mbok Sarti belum datang, Bu Kusuma masih di kamar, dan Raras entah di mana biasanya baru turun setelah pukul 8. Sekar mengambil bawang, cabai, dan beberapa bahan lain dari laci bawah. Ia ingin memasak sesuatu sebelum diminta, bukan demi perhatian, tapi agar tangannya tetap sibuk. Pisau di tangan kanannya bergerak cepat memotong bawang, lalu menghaluskan bumbu. Saat hendak menyalakan kompor, bau gas tercium tajam dari sisi kanan. Dapur, Sekar memutar kepala, melihat selang gas sedikit bergeser dari tabung. Ia mendekat untuk memperbaiki, tapi sebelum sempat menyentuh, suara desis keluar dari sambungan, diikuti letupan pendek. Api menyambar ujung selang, lalu menyebar cepat ke arah kaki meja. Sekar terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam lemari. Piring, pecahan kaca berjatuhan, suara kursi jatuh menggema ke seluruh rumah. Seketika Bu Kusuma berteriak dari atas, disusul langkah tergesa menuruni tangga. Apa itu? Saat pintu dapur dibuka dengan kasar, Bu Kusuma langsung mendekat. Sekar terduduk, tangan penuh luka gores dan kaki tertekuk. Api sudah padam, hanya menyisakan gosong di lantai dekat tabung gas. "Kamu ngapain? Mau bakar rumah ini?" "Tentkenya. Saya cuma masak, Bu. Gasnya bocor. Kayaknya selangnya rusak," jawab Sekar pelan. "Rusak dari mana? Itu selang baru." Bu Kusuma menoleh ke Mbok Sarti yang baru datang. "Lihat tuh kerjaannya nggak becus. Udah 5 tahun di sini masih aja bikin celaka." Mbok Sarti diam, hanya memandangi luka di tangan Sekar yang mulai berdarah. Tidak ada yang bertanya apakah Sekar baik-baik saja. "Saya nggak sengaja, Bu." Suara Sekar lirih. Bu Kusuma mendekat, menunjuk wajahnya. "Mulai hari ini kamu tidur di gudang belakang. Biar bisa mikir, biar ngerti kalau rumah ini bukan tempat main-main. Saya capek lihat kelakuanmu." Sekar tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, memegangi pinggang yang sakit, lalu berjalan keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa. 1 jam kemudian, saat ia mengemas kasur tipis dan beberapa pakaian ke dalam kardus, Aditya datang. "Mas," Sekar mencoba menahan air mata. "Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu kenapa gasnya meledak." Aditya hanya berdiri di ambang pintu, tangannya bersedekap. "Ibu bilang kamu ceroboh. Kalau kamu hati-hati, nggak akan kejadian." "Aku yakin selangnya digunting, Mas. Potongannya rapi banget." "Udahlah, jangan bikin drama. Pindah aja dulu ke gudang. Nanti juga tenang." Sekar ingin menjelaskan, ingin menunjukkan sambungan selang yang terputus rapi,
Tapi wajah Aditya tidak memberi ruang untuk didengarkan. Ia membawa kardus ke belakang rumah, ke gudang kecil yang dulu digunakan menyimpan alat berkebun. Udara di dalamnya pengap. Satu jendela kecil di atas pintu hampir tak pernah dibuka. Lantainya tanah, bau apek menyengat dari tumpukan karung di sudut ruangan. Tapi Sekar tidak mengeluh. Ia hanya ingin hari cepat berlalu. Malam pertama di gudang itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sekar tidur dengan tubuh meringkuk, telinga waspada terhadap suara apapun. Tengah malam, ia terbangun karena merasa sesak. Udara di dalam ruangan berat, seolah tidak ada aliran. Ia bangkit, berjalan ke arah jendela kecil. Sekar ingin membuka jendela itu, tapi saat mencoba mendorongnya, jendela sama sekali tidak bergerak. Ia mendekat, menatap lebih saksama, dan melihat di pinggir kayu jendela terdapat garis paku-paku baru yang ditanam dari luar. Ia mencoba mencabut salah satunya dengan kuku, namun paku itu menancap dalam. Tangannya gemetar. Mas Aditya, bisiknya cukup keras, berharap suaranya terdengar dari luar. Sekar berteriak lagi, "Mas, tolong!" Beberapa menit kemudian terdengar suara langkah mendekat dari arah samping rumah. Aditya muncul di depan pintu gudang, membuka kunci pelan. "Apa sih?" tanyanya malas. "Masa jendelanya dipaku dari luar? Aku sesak." Aditya melirik ke dalam. "Ya udah istirahat aja. Gak usah aneh-aneh." "Siapa yang paku, Mas?" Aditya tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu dan pergi, meninggalkan Sekar berdiri dengan napas tersengal. Parutnya moel, keringat dingin mulai mengalir dari pelipis. Ia kembali ke tempat tidur, duduk di ujung kasur, memegangi dadanya yang terasa berat. Ia mencoba berpikir. Selang gas dipotong, jendela dipaku. Semua terjadi setelah Raras datang. Semua dimulai saat ia tidak lagi dianggap ada. Keesokan paginya, Bu Kusuma berdiri di depan gudang sambil membawa sepiring bubur. "Makan dulu biar kamu bisa kerja bersih-bersih. Nanti," katanya datar. Sekar mengambil piring itu tanpa bicara, tanpa memandang wajah perempuan itu. Namun saat piring berpindah tangan, Bu Kusuma menatapnya lama. Bukan tatapan marah atau sinis, tapi hampa, seperti sedang menghitung waktu. "Aku nggak tahu salahku apa, Bu," gumam Sekar sambil menunduk. Bu Kusuma tertawa kecil. "Kamu nggak salah, Sekar. Kamu cuma nggak cocok untuk rumah ini." Sekar ingin menjawab, tapi mulutnya terasa berat. Ia tahu, kalimat itu bukan peringatan, melainkan hukuman. Ia tidak diusir, tapi juga tidak diizinkan hidup sebagaimana mestinya. Ia hanya disuruh menunggu sampai dirinya sendiri hilang. Disuruh bertahan dalam keadaan yang pelen-pelen membuatnya menyerah. Malam kedua, ia kembali tidak bisa tidur. Dadanya sesak, kepalanya berat. Ia merasa jendela semakin mengecil. Dari luar, anjing menggonggong tanpa henti. Saat menempelkan telinga ke dinding gudang, ia mendengar langkah kaki pelan menyusuri samping rumah. Langkah itu berhenti tepat di dekat jendela, tapi tidak ada suara lagi. Sekar tidak berani bergerak. Ia memejamkan mata, menunggu apakah suara itu akan pergi atau semakin dekat. Tapi tidak ada yang masuk. Tidak ada yang menyentuh gagang pintu. Hanya keheningan yang terlalu padat untuk dilalui. Ketika pagi datang, tidak ada yang berubah. Rumah tetap tenang. Tidak ada yang bertanya apakah ia tidur nyenyak. Tidak ada yang menanyakan keadaannya. Bahkan Aditya yang lalu lalong dari kamar ke halaman tidak pernah melirik ke arah gudang. Seolah yang tinggal di sana bukan manusia, tapi barang yang keliru diletakkan. Sekar duduk di sudut kasur. Sesak napas sudah tidak lagi terasa seperti gangguan, melainkan menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali tertawa, atau sekadar berbicara panjang. Hari-harinya hanya diisi suara keran bocor, gonggongan anjing, dan langkah kaki yang tidak pernah datang mendekat untuk menolong. Pagi itu, suara ramai di halaman membangunkannya. Ia mendengar beberapa mobil berhenti, lalu suara pintu di Bukit Titap, dan langkah-langkah cepat menuju teras. Dari sela pintu gudang, ia melihat dua perempuan paruh baya turun dari mobil dengan pakaian rapi. Aditya menyambut mereka dengan senyum. Bu Kusuma berdiri di samping pintu, menyilakan masuk seolah rumah itu penuh kebahagiaan. Tak lama kemudian, Mbok Sarti mengetuk pintu gudang. "Bu Kusuma suruh kamu bantu bersih-bersih sepatu di rak depan. Tamu keluarga besar dari Semarang datang," katanya tanpa melihat wajah Sekar. Sekar mengangguk pelan, mengambil sapu dan kain pel, lalu berjalan ke depan rumah dengan kepala tertunduk. Suasana terasa asing, kursi-kursi tamu ditata rapi, bunga segar dipasang di sudut ruangan, dan aroma wangi semerbak memenuhi ruang tamu. Aroma yang tak pernah muncul di hari-hari biasa.
saat hendak merapikan rak sepatu di dekat pintu masuk. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Ia menarik keluar sebuah pisau dapur dengan darah kering yang menempel di mata pisaunya. Di bawahnya, ada sisa bulu ayam yang masih lengket. Sekar mematung, tangannya gemetar, napasnya pendek. Ia tidak pernah meletakkan benda itu di sana. Ia tahu pisau itu terakhir digunakan Mbok Sarti untuk memotong daging 2 hari lalu. Belum sempat ia bereaksi, suara Bu Kusuma terdengar tajam dari balik pintu. "Apa itu?" Sekar menoleh. Bu Kusuma melangkah cepat ke arahnya. Diikuti tamu-tamu yang mulai berdiri dari sofa, penasaran dengan keributan kecil di depan pintu. "Kamu taruh pisau berdarah di rak sepatu. Mau bunuh siapa?" Bentaknya keras. Saya nggak tahu, Bu. Saya baru nemu ini barusan." "Jangan bohong." Bu Kusuma merampas pisau dari tangannya, lalu menunjukkannya ke arah Aditya yang baru keluar dari dapur. "Lihat, Aditya! Istrimu simpan ini di rak sepatu." Aditya berjalan mendekat. Wajahnya murung, tapi matanya tajam. "Ini beneran kamu yang taruh?" tanyanya pelan, tanpa sedikit pun nada percaya. "Bukan, Mas. Demi Allah, bukan saya." Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa mengangguk kecil, seolah baru saja melihat sesuatu yang selama ini mereka curigai. Bu Kusuma menatap Sekar dari atas ke bawah. "Aku nggak tahu kamu punya niat apa, tapi mulai hari ini, aku nggak mau lagi lihat kamu berdiri di depan pintu ini. Kalau kamu masih merasa punya harga diri, sujud minta maaf ke Aditya dan keluarga yang sudah kamu permalukan." Sekar membeku, mencana, berkaca-kaca, tapi ia tahan. Ia menoleh ke arah Aditya. Laki-laki itu hanya diam, tidak berkata apa-apa, tidak melindungi, tidak membela. "Kalau kamu mau tetap tinggal di rumah ini, sujud," ulang Bu Kusuma pelan. Perlahan, Sekar menurunkan tubuhnya. Lututnya menyentuh lantai keramik yang dingin. Tangannya menempel di lantai. Kepalanya tertunduk. Ia tidak bicara, tidak menangis. Tapi di dalam kepalanya, sesuatu pecah bukan karena malu, tapi karena tak ada satupun yang peduli padanya sebagai manusia. Tamu-tamu masuk kembali ke ruang tamu. Setelah Bu Kusuma menyuruh mereka duduk, Aditya berlalu tanpa kata. Pisau itu diletakkan di meja ruang tengah, seolah menjadi bukti tetap bahwa Sekar berbahaya. Malam harinya, Sekar kembali ke gudang. Ia tidak makan. Tubuhnya lelah, kepala terasa berat. Saat membuka kasur lipatnya, tercium bau busuk samar. Ia menarik selimut, lalu melihat sesuatu yang menghitam di tengah kasur, seekor tikus mati. Tubuhnya penuh luka kecil seperti dicungkil dengan benda tajam. Darahnya kering menempel di spray tipis miliknya. Ia menjerit pelan, lalu menutup mulutnya sendiri. Tidak ingin ada yang datang, tidak ingin ada yang melihat. Ia membawa tikus itu keluar, membungkusnya dengan plastik, dan membuangnya di belakang rumah. Setelah kembali, ia duduk di kasur tanpa berkata apa-apa. Matanya menatap jendela yang masih tertutup paku. Udara tetap pengap, dinding tetap lembab, dan tubuhnya tetap sendiri. Menjelang tengah malam, pintu gudang diketuk dari luar. Aditya berdiri di sana, membawa sebotol air mineral dan sebuah dus kecil berisi obat luka. "Kamu kenapa? Mbok Sarti bilang kamu nggak makan dari tadi," katanya sambil duduk di kursi kayu dekat pintu. Sekar tidak langsung menjawab. Ia menatap Aditya lama. "Mas, itu pisau. Bukan saya yang taruh." Aditya mengangguk pelan. "Saya tahu. Terus kenapa Mas nggak bilang waktu tadi siang?" Aditya menarik napas. "Karena ibu udah terlanjur marah. Kalau aku bela kamu, malah jadi panjang. Jadi Mas lebih milih diam, biar aku sujud di depan orang-orang. Daripada tambah ribut, lebih baik kamu yang ngalah." Sekar tidak menjawab. Aditya mendekat, mencoba menyentuh tangannya. "Kenapa akhir-akhir ini kamu makin dingin? Jan, kamu nggak pernah senyum, sering melamun. Sentuhan sedikit aja, kamu menghindar." Sekar menoleh pelan. Karena setiap sentuhan dari Mas sekarang rasanya kayak disuruh tutup mulut, kayak ditampar pakai diam. Aditya terdiam, tangannya menarik kembali obat luka yang tadi hendak diberikan. "Kalau kamu terus begini, aku juga bingung harus gimana." Sekar hanya menjawab satu kalimat, suaranya pelan dan kering. "Mas tahu mereka lagi main kotor, tapi Mas diam." Aditya tak membalas. Ia berdiri, meninggalkan dus obat di lantai, lalu keluar, dan menutup pintu tanpa suara. Pintu gudang kembali tertutup sejak Aditya keluar malam itu. Tanpa satupun kalimat terakhir, Sekar duduk lama di lantai tanah yang dingin, menatap kotak kecil itu seolah isinya adalah jawaban yang tak pernah datang. Ia tidak menyentuh air mineral yang ditinggalkan. Tubuhnya memang haus, tapi pikirannya lebih sibuk memikirkan bagaimana semua ini berubah sangat cepat. Bagaimana ia terlempar keluar dari hidup yang seharusnya miliknya.
Keesokan paginya, halaman rumah mendadak dipenuhi suara orang dan kendaraan. Tenda besar dipasang di depan rumah. Pekerja catering sibuk membawa meja. Pelayan berseragam hitam putih keluar masuk dapur membawa nampan. Dari celah jendela gudang yang masih dipaku rapat, Sekar melihat 2 mobil hitam berhenti hampir bersamaan. Beberapa perempuan berbusana mahal turun, membawa tas kecil dan ponsel yang terus menempel di telinga mereka. Ia tahu hari itu adalah ulang tahun Bu Kusuma, tapi tak ada seorang pun yang mengabari, apalagi mengundangnya. Ia tetap di dalam gudang hingga siang, sampai suara musik pelan dan tawa para tamu mulai memenuhi pekarangan. Suara sepatu tumit tinggi di lantai teras bercampur dengan aroma masakan yang kuat dari dapur. Sekar duduk di pojok, hanya mendengarkan denting gelas dan ucapan, "Selamat datang." Terdengar suara Raras mengobrol akrab dengan tamu-tamu perempuan. Wah, Bu Kusuma ini memang ibu mertua idaman ya. Menantunya cantik, sopan, usahanya juga lancar. Ucap seorang tamu nyaring. Aditya beruntung dapat Raras, ibu yang milih sendiri. Loh, katanya udah cocok dari dulu, saut yang lain. Sekar menunduk, matanya terbuka, tapi tak melihat apa-apa. Telinganya mendengar semua, termasuk saat Aditya berkata pelan di depan para tamu. Saya percaya pilihan Ibu Rara, orang yang pas untuk saya. Kami saling dukung. Kalau ibu senang, saya juga tenang. Itu suara yang tak pernah ia dengar dalam 5 tahun pernikahan. Kalimat-kalimat yang tak pernah ia dapatkan. Tak satu pun dari mereka sadar, atau mungkin memang tak peduli, bahwa Sekar masih tinggal di rumah yang sama meskipun dibuang di gudang. Menjelang sore, Mbok Sarti datang ke gudang, membawa 1 setel, baju bersih dan sepiring makanan. Ini saya taruh di sini ya, kamu nggak diizinkan keluar. Bu Kusuma bilang kamu cukup diam di kamar. Jangan munculkan diri. Sekar tidak menyentuh makanan itu. Ia hanya mengangguk pelan, menatap baju yang dilipat rapi warna krem lembut, tapi terasa seperti seragam narapidana. Ia tidak lagi merasa seperti istri, tidak juga seperti pelayan. Lebih buruk dari itu, ia adalah benda tak terlihat, yang disembunyikan. Dari pandangan umum, saat hari mulai gelap dan lampu gantung di tenda menyala, Aditya masuk ke gudang tanpa mengetuk. Wajahnya lelah, rambutnya agak berantakan, dan dasinya longgar tergantung di leher. Aku mau bicara, katanya pelan. Sekar tidak berdiri. Ia tetap duduk, menatap suaminya dari bawah. Ibu sudah atur semua, ucap Aditya tanpa jeda. Aku harus menikahi Raras. Maaf, kalimat itu singkat, dingin, penuh keputusan yang tidak bisa ditawar. Sekar berdiri perlahan, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena marah, karena hanker. Ia menatap Aditya, lalu melangkah 1 langkah mendekat. Aku istrimu, Aditya, suaranya bergetar. Aditya menunduk. Aku tahu, aku tidur di gudang, dituduh macam-macam, dihina di depan tamu. Sekarang kamu bilang harus nikahi perempuan lain? Aku nggak bisa lawan ibu. Aku bukan mainan yang bisa dibuang setelah kalian bosan. Aditya tetap tak menatap matanya. Kamu orang baik, tapi kita udah selesai. Sekar mengangkat tangan, ingin menampar, tapi sebelum tangannya sempat menyentuh pipi Aditya, pintu gudang terbuka lebar. Bu Kusuma berdiri di sana, mengenakan kebaya mewah, rambut disanggul rapi, bibir merah menyala. Jangan bikin drama, katanya dingin. Koper kamu udah saya siapin, baju kamu, barang kamu semua sudah saya rapikan. Sekarang keluar. Sekar menoleh ke belakang. Di sisi pintu, 1 koper besar berdiri dengan resleting setengah terbuka. Isinya memang miliknya baju tidur, baju, rumah, dan tas kecil berisi dompet serta sandal usang. Saya belum setuju cerai, gumam Sekar. Kamu nggak perlu setuju, jawab Bu Kusuma tajam. Kamu sudah selesai. Dengan gerakan kasar, ia menarik koper itu dan menyerahkannya ke tangan. Aditya, antar dia keluar. Tamu-tamu nunggu makanan penutup. Saya nggak mau muka muram ini bikin selera makan mereka hilang. Aditya tak berkata apa-apa. Ia menarik koper perlahan, dan Sekar mengikuti dengan langkah kaku. Dari gudang, mereka melewati dapur, lorong, lalu ruang tengah. Ketika pintu utama terbuka, suara tamu-tamu yang sedang makan terhenti sebentar. Semua mata menoleh. Beberapa berhenti mengunyah, beberapa tersenyum canggung. Maaf, permisi, kata Aditya pelan. Bu Kusuma menyusul dari belakang, berdiri di tengah kerumunan. Ini Sekar, mantan menantu saya, akan pulang ke tempat asalnya malam ini. Doakan ya, semoga bisa hidup tenang. Tamu-tamu mengangguk sopan. Raras berdiri di pojok, tersenyum kecil, menggenggam tangan Bu Kusuma. Sekar tidak menjerit, tidak menolak. Ia menarik koper dari tangan Aditya dan melangkah keluar halaman. Roda koper kecilnya berderak di atas jalan, pacu, tapi tak ada suara yang lebih nyaring dari gemuruh di dalam kepalanya.
Malam itu terlalu panjang untuk diukur dengan waktu. Langkahnya tidak menentu. Tubuhnya hanya mengikuti kemarahan yang tak lagi bisa dipendam. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat wajah-wajah yang menganggap dirinya aib. Kakinya membawanya keluar dusun, ke jalanan sepi yang hanya diterangi cahaya lampu jalan tua. Hampir 2 jam berjalan tanpa arah, Sekar menyadari ia sudah berada di wilayah paling ujung batu. Lumut sebuah lereng kecil menuju kawasan makam lama, orang-orang menyebutnya kuburan sunyi. Tempat di mana orang tua zaman dulu dimakamkan sebelum pemakaman baru dibuka. Ia berhenti sejenak di bawah pohon besar. Napasnya berat. Lututnya mulai lemas di depan sana. Kabut tipis menggantung rendah. Di antara kabut itu, batu-batu nisan berlumut berdiri dalam diam, dikelilingi semak-semak tinggi. Tak ada satu pun orang di tempat itu. Tapi langkah Sekar tidak melambat. Ia masuk ke antara nisan tua. Semakin ke dalam, semakin sedikit suara yang terdengar. Udara berubah berat, seperti menahan sesuatu di antara pepohonan. Tiba-tiba, dari balik batu nisan yang hampir roboh, muncul suara serak seperti batu kering bergesek. Kamu telat. Sekar menghentikan langkah. Di balik kabut, duduk seorang lelaki tua, tubuhnya kurus, matanya cekung, jubah hitam menutupi sebagian besar wajahnya. Di lehernya tergantung seutas tali kasar, dan di ujungnya sebuah cincin tengkorak kecil bergantung, memantul samar terkena cahaya bulan. Aku tidak tahu harus kemana, ucap Sekar pelan. Lelaki itu menatapnya tajam. Tapi kakimu membawa ke sini, berarti kamu tahu. Sekar diam. Ia menunduk, membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan sebuah kain kusut baju kerja Aditya yang belum sempat dicuci. Di sela lipatan baju itu, ia selipkan sehelai rambutnya sendiri. Tangannya gemetar saat menyerahkan benda itu ke lelaki tua di hadapannya. Aku ingin mereka hancur, semua yang membuat aku jadi begini. Lelaki itu menerimanya tanpa komentar. Ia membuka lipatan kain, lalu menggenggam rambut itu, mendekatkannya ke wajah. 5 tahun kamu tahan, katanya sambil menutup mata. Disiksa, tidak pakai tangan, tapi tetap luka. Sekar tidak menjawab. Ia duduk di hadapan lelaki itu, menunggu perintah atau apapun yang akan terjadi. Lelaki itu membuka kantong kulit dari dalam jubahnya, mengeluarkan dupa hitam, seutas tali, dan sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan pekat namaku Kasdu. Katanya sambil mulai menyusun benda-benda di atas tanah. Aku tidak butuh alasan. Aku cuma tanya satu. Kamu yakin? Sekar mengangguk tanpa ragu. Aku mau mereka rasakan yang aku rasakan. Mbah Kasdu membakar dupa. Asapnya berwarna hitam, berputar pelan di udara. Ia meneteskan cairan dari mangkuk. Keken Aditya lalu mulai mengikat rambut Sekar ke tali yang dibentuk seperti lingkaran. Darah tidak perlu keluar, cukup kemauan yang kuat, gumamnya. Tapi dendam, kalau sudah ditanam, tidak bisa tumbuh di tempat yang kamu arahkan. Sekar menatap asap yang kini turun menyentuh tanah. Udara terasa lebih berat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Mbah Kasdu menutup mata, mulutnya bergerak cepat mengucapkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Tanah di sekeliling mereka mulai basah, padahal tak ada hujan. Kabut turun lebih tebal, suara burung malam lenyap. Seketika, jangan bergerak, ucapnya pelan. Kepala Sekar terasa ringan, tapi tubuhnya seperti tertanam ke tanah. Dari dupa yang terbakar, muncul api kecil berwarna biru. Api itu tidak membesar, tapi mengeluarkan bau aneh seperti darah dan logam terbakar bersamaan. Mbah Kasdu mengambil setetes cairan dari mangkuk dan meneteskannya ke lantai tanah. Api biru langsung mati, digantikan asap tebal yang menyebar ke segala arah. Sekar menggenggam lututnya, dadanya sesak, suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak menjerit, tidak menangis, hanya menunggu. Mbah Kasdu membuka mata kembali. Wajahnya basah oleh keringat meski udara dingin. Sudah. Tapi ingat, kamu bukan cuma kasih arah, kamu juga kasih izin. Izin untuk apa? Tanya Sekar pelan. Izin untuk apapun yang ikut keluar dari ritual ini. Sekar tidak paham sepenuhnya, tapi ia sudah terlanjur duduk di sana. Ia tidak ingin penjelasan, hanya ingin hasil. Kapan mereka mulai kena? Tanya Sekar. Sudah mulai. Sekar terdiam. Ia menatap tanah di depannya yang mulai kering kembali. Tidak ada lagi asap, tidak ada lagi bau, hanya kegelapan dan udara berat yang masih menggantung di antara mereka. Kalau nanti ada yang datang nyari aku, kata Kasdu pelan, jangan tunjuk ke sini, karena dendammu bukan cuma milikmu lagi. Sekar berdiri, lututnya terasa berat. Ia mengangguk pelan, lalu membalikkan badan. Jalan setapak di antara makam tidak tampak jelas, tapi kakinya berjalan mantap. Di kejauhan, lampu rumah-rumah batu. Lumut tampak seperti titik kecil, tapi langkah Sekar
tak tertuju ke sana. Malam itu, ia berjalan menuruni lereng makam dan terus melangkah hingga pagi mulai muncul samar di balik kabut. Ia menyewa sebuah kamar sempit di rumah kayu milik janda tua yang tak banyak bertanya. Sekar membayar tunai untuk 2 minggu. Lalu, tidur selama hampir 12 jam tanpa bermimpi. Hari ketiga setelah pernikahan Aditya dan Raras, suara ketukan terdengar di pintu kontrakan. Sekar membuka dengan rasa malas. Seorang perempuan muda berdiri di luar pagar kayu, membawa tas plastik berisi pisang dan koran. "Bu Sekar, ini titipan dari Bu Sarti. Dia masih kerja di rumah Bu Kusuma." Sekar mengambil tas itu lalu duduk di teras. Di dalam koran, terselip surat kecil yang ditulis terburu-buru. Tulisan tangan Bu Sarti ringkas dan penuh ketakutan. Raras berdarah terus di kamar mandi. Wajahnya rusak. Aditya ketakutan. "Bu Kusuma muntah darah tiap jam pagi. Tolong jangan bilang siapa-siapa saya ngasih kabar ini." Sekar melipat surat itu perlahan. Ia tidak tersenyum, tapi dadanya terasa lebih tenang. Ia menggigit satu pisang, lalu menatap halaman yang sunyi. Tak ada satupun orang tahu bahwa ia sudah menanam sesuatu di makam batu lumut, dan sekarang benihnya mulai tumbuh. Siangnya, tetangga sebelah rumah sewa menyapa dari pagar. "Bu, dengar-dengar dari warung. Keluarga besar Bu Kusuma kacau. Ada yang sakit parah, tapi katanya nggak bisa dijelasin dokter." Anak mantunya, si Raras, katanya jatuh di kamar mandi, tapi darahnya nggak berhenti sampai dibawa ke rumah sakit. Lalu matanya bengkak kayak digerogoti tikus. Perempuan itu tertawa kecil, meski jelas tidak nyaman. Sekar hanya mengangguk. "Saya udah lama nggak ke sana." Lanjut tetangga itu, Sekar masuk ke dalam kamar, menutup jendela, dan duduk di depan cermin kecil yang dipasang di dinding. Wajahnya tampak lebih kurus, tapi yang membuatnya diam adalah bayangan di dalam cermin yang tidak bergerak seiring tubuhnya. Ia mengangguk pelan, tapi bayangan itu tetap menatap lurus, tak mengikuti gerakan kepalanya. Malam datang lebih cepat. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Sekar menyalakan lampu minyak dan duduk di lantai. Tiba-tiba, lampu berkedip sebentar. Udara berubah lebih dingin. Dari kaca jendela, ia melihat embun mengendap di sisi dalam. Embun di sisi dalam jendela. Pagi berikutnya, ia kembali menerima kabar lewat bisikan tetangga dan penjual sayur. Raras dilarikan lagi ke rumah sakit. Kali ini matanya nyaris tertutup sepenuhnya oleh pembengkakan. Dokter hanya mengatakan kemungkinan infeksi parah, tapi darah yang keluar dari tubuhnya tak berhenti sejak malam pertama. Bu Kusuma pun kabarnya muntah darah setiap jam ganjil, tepat di ruang tengah. Mbok Sarti bilang, saat jam menunjukkan pukul 3 dan 5, perempuan itu pasti lari ke kamar mandi lalu berjongkok, mengeluarkan cairan kental berwarna hitam kemerahan. Tak ada luka di tubuhnya, tapi kulit di sekitar pundaknya mengelupas seperti melepuh. Aditya lain lagi. Mbok Sarti menulis dalam surat berikutnya bahwa Aditya tidak mau masuk ke ruang kerjanya lagi. Ia mengaku melihat anak kecil duduk di kursinya, menangis sambil memanggilnya ayah. Anak itu wajahnya rusak, matanya hitam, dan mulutnya berdarah. Ia muncul setiap kali Aditya hendak membuka komputer atau mengambil berkas. Sekar membacanya tanpa berkedip. Anak itu tak mungkin ada, tapi ia tahu sesuatu memang sudah dikirim ke rumah itu di hari ke-5. Sekar membeli nasi bungkus dan duduk di depan rumah. Seorang anak kecil dari warung sebelah menunjuknya sambil berbisik pada ibunya. Tak lama kemudian, ibu si anak menariknya menjauh dengan cemas. Sekar tahu alasannya. Wajahnya makin kurus, matanya makin dalam. Kulit di bawah kelopak mulai menghitam, tapi ia tidak merasa sakit. Ia justru merasa kuat. Namun, saat malam tiba, rasa dingin di tubuhnya tak lagi biasa. Ia berbaring, tapi dada terasa berat. Cermin di dinding mulai berembun, padahal udara tidak lembab. Ia menoleh ke arah cermin, lalu pelen-pelen bangun dan mendekatinya. SOTIA, tepat di depan kaca, bayangannya tidak menatap balik. Wajah di dalam cermin menoleh sedikit ke kanan, sementara tubuhnya diam. Sekar memejamkan mata lalu membukanya lagi. Kali ini bayangannya tetap menatap lurus, tapi matanya tidak sama lebih gelap, lebih dalam. Ia mundur 2 langkah, lalu duduk kembali di tikar. Ia sadar, sesuatu dari ritual itu mulai masuk ke tubuhnya. Malam itu, Sekar tidak bergerak dari tikar. Ia hanya mendekap lutut, mendengarkan suara langkah dari loteng kayu, rumah kontrakan yang tak berpenghuni. Suara itu hanya datang pada pukul tertentu. Dan malam ini ia tahu pukul 2 sudah dekat. Kepalanya mulai terasa berat. Hidungnya sudah terasa basah bahkan sebelum darah pertama menetes. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2, darah pun turun. Tidak pun, tapi cukup untuk membuat tikar di bagian lututnya basah. Ia menekap hidung dengan handuk kecil, lalu berdiri, melangkah ke dapur.
Tidak ada alasan pasti kenapa ia ke sana. Tapi sejak 2 hari terakhir, setiap kali darah keluar dari hidung, langkahnya seperti dipanggil ke sudut gelap itu. Malam ini lebih sunyi, tapi dari dapur ia mendengar sesuatu yang membuat kakinya membeku. Suara, bisikan pelan, berat, dan terdengar patah-patah seperti seseorang berbicara dari dalam perut, bukan suara asing. Ia tahu itu suara Mbah Kasdu, tapi kali ini suaranya lebih dekat. "Kamu sudah buka, jangan tutup." Begitu yang ia dengar. Lalu senyap Sekar tak bicara. Ia duduk di kursi kayu dekat tungku, menggenggam tangan sendiri. Dapur hanya diterangi cahaya dari lampu gantung yang mulai redup, tapi di antara dinding dan pintu, bayangan panjang mulai muncul, meski tak ada yang berjalan melewatinya. Keesokan paginya, kabar datang lewat anak kecil yang berlari ke depan rumah. Ibunya bekerja di rumah Bu Kusuma. Anak itu mengantar pesan. Aditya menghilang sejak 2 hari lalu. Semua orang di rumah mencarinya. Bahkan polisi sudah datang, tapi tidak ada jejak. 2 jam kemudian, desus-desus menyebar ke warung-warung. Aditya ditemukan di dalam sumur tua di belakang rumah peninggalan neneknya. Tubuhnya lebam, bibirnya robek, dan kukunya patah seperti baru menggali sesuatu dengan tangan kosong. Polisi mengangkat tubuhnya dengan tandu. Kerumunan warga memenuhi halaman. Namun, begitu petugas akan membuat laporan, Bu Kusuma datang membawa uang dalam amplop tebal, menyuruh semua pergi dan tidak mengganggu urusan keluarga anak saya Kuma. "Jatuh, sudah dirawat," katanya tegas. Polisi pun bubar satu persatu. Tidak ada laporan dibuat. Laras menjerit sepanjang sore. Ia berdiri di ruang tengah, tubuhnya menggigil, lalu memeluk kursi dan mencakar perutnya sendiri sambil tertawa. Ia menyebut nama Sekar berulang kali, kadang pelan seperti berdoa, kadang nyaring. Bu Kusuma memanggil seorang dukun dari desa tetangga bernama Pak Giman untuk menetralisir rumah. 2 hari setelah ritual dibacakan, kabar datang, Pak Giman meninggal karena jatuh dari tangga rumahnya sendiri. Kepalanya terbentur lantai, darahnya memenuhi celah-celah ubin. Istrinya bilang, malam sebelumnya Pak Giman seperti diganggu sesuatu. Ia bicara sendiri dan berulang kali mengatakan, "Ini bukan milik saya. Saya tak mau bawa pulang." Sekar mendengar kabar itu dari warung langganannya. Ia tidak terkejut. Namun malam itu, setelah kembali ke rumah kontrakan, suara Mbah Kasdu kembali terdengar lebih jelas, lebih dingin. "Jangan coba tutup, jangan bawa pulang rasa bersih." Suara itu keluar dari sela-sela tungku dapur. Padahal, di sana tidak ada siapa-siapa. Pukul 13 malam, pukul 1 dini hari, Sekar kembali mimisan. Darahnya tidak hanya mengalir dari hidung, tapi juga sedikit dari telinga. Ia menyeka cepat, lalu membuka pintu dan melangkah keluar rumah. Udara dingin menyambut. Malam itu, ia berjalan ke arah timur, kembali menuju makam Batu Lumut. Perjalanan terasa lebih berat, tanah lebih becek dari biasanya, dan setiap ranting yang diinjak terdengar seperti tulang retak. Saat sampai di tepian makam, kabut tipis menyambutnya, bukan kabut pagi, tapi tebal, rendah, bergerak lambat. Di antara kabut, batu nisan tua tampak lebih gelap. Sekar menunduk, menyibak semak, berjalan ke tempat terakhir ia bertemu Mbah Kasdu. Tapi tempat itu tak lagi sama. Tanahnya basah, lengket seperti lumpur yang belum mengering. Batu-batu kecil yang dulu bersih dari lumut kini berubah warna dan mengeluarkan cairan merah gelap dari celah-celahnya. Ketika Sekar menyentuh salah satu batu, cairan itu menetes ke tangannya, lengket, bau besi, dan hangat. "Mbah, saya mau." "Hentikan. Saya mau ambil kembali," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. "Mbah Kasdu?" ulangnya. Kabut makin tebal, lalu suara kecil terdengar dari balik nisan, bukan suara orang dewasa, tapi suara anak kecil, pelan namun jelas, terlambat. Sekar mundur 1 langkah. Batu di belakangnya goyah. Dari celah di bawahnya, asap kecil keluar seperti uap air mendidih. Ia menoleh ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Hanya nisan, lumpur, dan kabut yang menutup langit. Suara itu datang lagi. Sudah tumbuh, tak bisa ditebang. Sekar berbalik dan berlari meninggalkan kawasan makam. Di dadanya, napas terasa berat, tapi bukan karena lelah, karena sesuatu di tubuhnya semakin penuh, seperti menampung beban yang tidak bisa lagi disimpan di satu tempat. Ketika sampai di rumah kontrakan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Cermin di dinding retak, lantai penuh jejak kaki lumpur, dan di dapur, tungku terbuka sendiri. Di dalamnya, api kecil menyala padahal tidak ada kayu. Malam itu, Sekar duduk di lantai dapur. Tubuhnya gemetar, tapi wajahnya tidak panik. Api kecil itu tetap menyala, tidak membesar, tidak padam. Ia memandanginya berjam-jam hingga tubuhnya kaku dan mata tak sanggup terbuka. Dalam tidur, ia bermimpi rumah besar di Batu Lumut terbakar.
Api menjalar dari plafon ke lantai, membakar gorden, perabot, dan cat dinding. Tak ada suara jeritan, semua terbakar dalam diam. Di tengah api itu, Sekar berdiri mengenakan gaun pengantin yang gosong di ujungnya. Ia tertawa, tidak terbahak, tapi cukup keras untuk menggetarkan jendela yang pecah satu persatu. Lalu dari balik kobaran, muncul sosok Mbah Kasdu. Melangkah perlahan, wajahnya sema, tapi matanya lebih gelap. "Kamu tidak punya rumah lagi," katanya pelan. Sekar menoleh, masih berdiri di tengah api. "Yang kamu punya cuma dendam, dan dendam itu butuh tempat tinggal." Saat bangun, tubuhnya terasa panas. Ketika menyentuh lengan kirinya, kulitnya melepuh kecil seperti terbakar. Ia membuka bajunya pelan. Ada bekas merah di bagian pundak dan dada. Ia tidak pernah keluar rumah sejak malam kemarin. Tidak menyentuh api. Tapi luka itu nyata kulitnya. Mengelupas saat terkena air. Siang harinya, suara dua ibu-ibu dari warung terdengar jelas saat mereka lewat depan rumah kontrakan. "Rumah Bu Kusuma mau dijual, ya?" "Iya." Tapi semua yang datang lihat rumah malah sakit. Ada yang mimpi buruk, bangun-bangun batuk darah, padahal baru sehari menginap. Sekar duduk di balik pintu yang setengah terbuka, mendengarkan. Yang paling parah, keluarga dari Tegal. Baru lihat halaman langsung mimisan. Malamnya anaknya teriak-teriak bilang ada yang nempel di plafon. Tapi Bu Kusuma maksa tetap jual. Katanya rumah itu bawa sial. Padahal dulu dia bangga banget. Sekarang malah dibilang sarang setan. Sekar menutup pintu pelan. Ia tidak tersenyum. Tapi dadanya terasa lebih ringan. Ia tahu rumah itu kini tidak bisa ditinggali, tidak bisa dijual, tidak bisa diusik keesokan. Paginya, Mbok Sarti mengirim kabar lewat anak tetangga. Aditya sudah tak bisa bicara. Lidahnya membengkak. Mulutnya hanya bisa terbuka setengah. Matanya putih. Tidak lagi bisa melihat. Setiap malam ia duduk menghadap dinding, kadang menangis tanpa suara. Kadang tertawa seperti mendengarkan sesuatu dari balik dinding. Dokter dipanggil, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Raras lebih buruk. Ia dikurung di kamar sebelah dapur karena mencoba menusuk perut Bu Kusuma dengan sendok makan. Saat ditangkap oleh pembantu, Raras hanya tertawa dan berkata, "Ini bukan aku. Ini yang ada di belakangku." Ia tidur siang-siang, bangun malam-malam, lalu berjalan keliling rumah tanpa alas kaki. Satu malam, ia melukis sesuatu di lantai ruang tengah lingkaran besar dengan tanda silang di dalamnya. Saat pagi datang, ia lupa pernah melakukannya. Bu Kusuma sendiri tak pernah keluar rumah sejak minggu lalu. Ia menolak tamu, tak menjawab panggilan ponsel. Kabarnya, ia tidur di ruang tamu dengan 2 lilin menyala setiap malam. Ketika lilin padam, ia akan menjerit. Seorang tetangga sempat mengintip dan melihat bayangan berjalan di dalam rumah, padahal tak ada satupun anggota keluarga yang keluar kamar. Sejak malam itu, aku menyiapkan makan malam sendiri, lalu duduk di depan cermin yang mulai. Aku tidak makan, hanya menatap wajahku sendiri yang sekarang terlihat lebih pucat. Bekas luka bakar kecil di dada mulai menghitam. Aku mengolesinya dengan air garam perih, tapi aku tidak mengadu. Pukul 2 pagi. Seperti biasa Dera Menggeler, dari hat. Namun malam ini, tidak hanya hidung telinga kiriku juga basah. Aku menunduk, melihat darah menetes ke lantai. Lalu terdengar suara pintu kayu tua terbuka. Bukan dari dalam rumah, tapi dari arah dapur. Aku berjalan pelan ke belakang. Pintu dapur terbuka sedikit. Tidak ada angin, tapi suara langkah seperti baru saja menjauh dari halaman belakang. Aku menutup pintu, lalu duduk di dapur, kembali menatap tungku. Tidak ada api, tapi di bagian tengah, ada arang membentuk huruf M. Aku tak tahu maksudnya, tapi aku tidak membersihkannya saat tertidur di lantai dapur. Mimpi itu datang lagi. Rumah besar terbakar. Raras menjerit di lantai atas. Aditya terkurung di ruang kerja. Bu Kusuma terkunci di kamar mandi. Dan di tengah ruang tamu, aku berdiri kali ini tidak tertawa, hanya diam. Wajahku menghitam, mataku merah. Di ujung mimpi, suara Mbah Kasdu muncul. "Kembali. Rumah ini milikmu sekarang. Tapi hanya jika kamu berani tinggal di dalamnya." Aku terbangun dengan tubuh dingin. Di leherku ada bekas seperti jari tangan. Bekas itu tidak dalam, tapi terasa menempel hingga ke dalam tulang. Aku tidak menjerit, tidak mencari tahu. Aku hanya duduk lama di sisi tempat tidur, menatap lantai yang retak di luar jendela. Pagi belum benar-benar muncul, tapi suara ayam sudah terdengar dari kejauhan. Hari itu akan menjadi panjang bukan karena firasat, tapi karena darahku sendiri yang terasa lebih berat dari biasanya. Menjelang siang, suara berbisik mulai terdengar di luar rumah. 2 ibu-ibu dari ujung gang bercakap-cakap sambil memandangi rumah kontrakan dari seberang jalan. 3-tiganya meninggal semalam. Serius,
Kok bisa barengan Auditia duluan? Badannya udah bau sebelum meninggal. Katanya busuk dari dalam. Dokter datang cuma 5 menit, langsung nyuruh saya saupin kain kafan. Raras ditemukan kaku di kamar mandi. Wajahnya nempel di kaca wastafel. Sampai sekarang belum bisa dilepas. Polisi dipanggil, tapi cepat pulang bilangnya nggak bisa. Di logika, aku tetap diam di balik pintu. Tidak menyela, tidak bergerak, napasku pelan, tubuhku tenang, tapi jantungku berdenyut dengan irama yang tak biasa rata, mantap, dan tidak melonjak sedikit pun. Bu Kusuma juga udah nggak bangun dari subuh. Pas dicek, tubuhnya udah kering kayak kayu lapuk. Mukanya tinggal, kulit nempel di tengkorak. Mbok Sarti yang lihat pertama, katanya kamar penuh bau daging hangus. Nggak ada tahlilan. Mana berani orang datang. Jenazah langsung dikubur tanpa keranda, tanpa bacaan. Warga cuma bantu gali, habis itu langsung pulang. Rumahnya sekarang kosong, nggak ada yang jaga. Sore hari, langit mendung. Aku menggigit kain hitam dari lemari, membungkus kepalaku. Lalu berjalan kaki pelan melewati jalan sempit dan pematang menuju rumah yang pernah kuhuni. Rumah itu dulu tak memberiku tempat. Kini, ia tak punya penghuni sama sekali. Tidak ada suara, tidak ada aroma makanan, hanya daun jambu berserakan di halaman depan dan bekas lilin di sisi pintu. Aku tidak masuk, hanya berdiri di bawah pohon. Jambu tua, tempat yang dulu sering kubersihkan tiap pagi. Dahan pohon itu bergoyang pelan. Di dalam rumah, semua jendela tertutup, tirai koyak masih menggantung setengah di lantai 2. Aku menunduk, melihat tanah basah bekas roda mobil jenazah di depan pagar. Tidak ada tangisan, tidak ada air mata. Aku tidak datang untuk belasungkawa, hanya ingin memastikan semua selesai. Saat melihat garis-garis tanah yang belum rata di pemakaman sebelah rumah, aku tahu tak ada lagi yang bisa berdiri melawanku. Tapi ketika aku membalikan badan untuk pulang, langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Udara dingin menggulung dari arah barat, membawa bau yang samar tapi ku kenal, asap dupa dan darah basi. Aku berjalan terus melewati gang sempit, lalu jalan setapak, tapi suara langkah lain terdengar di belakangku. Bukan gema, bukan bayangan langkah kecil, lambat, dengan ritme berbeda dari milikku. Aku berhenti. Langkah itu juga berhenti. Aku menoleh pelan, tidak ada siapa-siapa. Aku berjalan lagi, lebih cepat, tapi langkah di belakangku juga bertambah cepat. Aku berhenti lagi, mengatur napas. Tubuhku dingin, tapi pelipisku basah oleh keringat. Lalu sebuah bisikan terdengar di telinga kananku terlalu dekat, yang menanam harus ikut panen. Suara itu berat, membuat kakiku goyah. Tapi aku tetap berjalan perlahan, meski tubuhku mulai terasa ringan. Saat kembali di depan rumah kontrakan, aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di depan pintu, memandangi gagang berkarat, jendela kusam, dan dinding kayu yang mulai berderit seperti napas orang sekarat. Tidak ada rasa aman di dalam rumah itu, tapi di luar pun tak ada tempat lain untuk dituju. Begitu pintuku tutup, suara dari luar hilang seketika, tapi penggantinya justru lebih mengganggu keheningan yang terlalu pekat. Malam itu, aku duduk di sudut kamar. Aku mencoba bicara sendiri, sekadar mengeluarkan satu kalimat untuk memastikan diriku masih bisa berbicara. Tapi suara itu tidak keluar. Lidahku terasa kaku, menggumpal di langit-langit mulut seperti kayu yang sulit digerakkan. Beberapa menit kupaksa berbicara, tapi hanya bunyi napas kasar dari tenggorokan yang terdengar. Rasa gatal menjalar dari kerongkongan ke bagian bawah perut. Aku membungkuk, meremas perut, lalu tiba-tiba memuntahkan cairan hitam berisi cacing-cacing kecil yang menggeliat di lantai. Ekor mereka bergerak cepat lalu mati satu persatu, seperti dibekap udara panas. Aku hanya menatap mereka tanpa suara, tanpa reaksi. Aku tahu tubuhku bukan lagi tubuh biasa, dan sejak malam itu, muntah cacing menjadi hal yang terjadi setiap hari. Pagi-pagi, suara ketukan datang dari pintu depan. Tetangga sebelah, seorang perempuan tua yang biasanya ramah, berdiri di ambang pintu, menatap kaku. "Kemarin saya lihat kamu bicara sama bayangan," ucapnya tanpa basa-basi. Aku tak menjawab. Bibirku terbuka sedikit, tapi tak satu pun kata keluar. Ia menatapku lebih lama. Di pojok kamar, kamu bicara pelan. Tapi bayangan di dinding enggak gerak. Yang kamu ajak ngomong gak punya badan. Perempuan itu mundur 2 langkah, lalu berlalu cepat. Sejak hari itu tak ada lagi yang menyapa. Tak ada yang menitip sayur. Tak ada yang berani lewat terlalu dekat. Bahkan anak-anak kecil pun tak lagi bermain di halaman. Dinding kamar mulai retak. Suara patahan kayu sering terdengar dari bawah lantai setiap malam. Bercak merah muncul di tembok, bentuknya tidak beraturan. Kadang seperti tangan, kadang hanya garis menetes dari sudut langit-langit. Bau anyir muncul sesekali, lalu menghilang. Kadang di jam pagi, kadang siang bolong. Suatu malam,
Aku mencoba keluar rumah. Aku mendatangi seorang dukun lain yang tinggal 2 desa dari Batu Lumut. Aku berjalan kaki hampir 2 jam tanpa suara. Sesampainya di sana, aku duduk di depan rumah dukun bernama Pak Beji, menunggu dibukakan pintu. Tapi begitu melihat wajahku, dari celah tirai, Pak Beji langsung menyuruh anaknya menutup pintu dan memadamkan lampu. Kami nggak bisa bantu. Jangan kembali ke sini, katanya dari balik jendela. 2 hari kemudian, aku mencoba mendatangi seorang kiai tua di tepi sawah. Tapi begitu melihat wajahku, sang kiai hanya berucap pendek, yang di belakangmu bukan manusia. Setelah itu, pintu rumah dikunci tanpa penjelasan. Tidak ada tempat yang mau menerima, tidak ada tangan yang mau menyentuh. Tubuh Sekar mulai mengering dari dalam, matanya menghitam, kulit di lehernya retak seperti tanah kering, dan lidahnya semakin sulit digerakkan. Namun, ia tidak pernah menangis. Ia hanya duduk setiap malam, menunggu suara entah dari dapur, dari dinding, atau dari balik jendela yang tak lagi menutup rapat. Ketika malam kembali gelap total, dan tidak ada suara dari luar, Sekar memutuskan berjalan ke makam Batu Lumut. Ia ingin menemui Mbah Kasdu, ingin bertanya bagaimana menghentikan semuanya, ingin tahu apakah ia bisa menukar kembali tubuhnya dengan sesuatu yang lebih utuh. Namun, sesampainya di makam, kabut tebal menyelimuti tanah, udara dingin menusuk, bau dupa terbakar samar tercium. Tidak ada tanda kehidupan di tempat ia dulu bertemu Mbah Kasdu. Yang ada hanyalah satu nisan kecil, warnanya hitam dengan lumut tebal menempel di sisinya. Di bagian tengah nisan itu terdapat tulisan samar. Huruf-hurufnya sulit terbaca, namun semakin lama diperhatikan, semakin jelas membentuk satu nama. Sekar. Tubuh Sekar bergoyang sedikit. Ia melangkah mundur, tetapi lututnya tak kuat. Ia terduduk di depan nisan itu, menatap nama yang kini bukan lagi sekadar identitas, melainkan tanda bahwa dirinya tidak sepenuhnya ada di dunia yang sama seperti sebelumnya. Tak ada suara yang menyahut ketika ia berbisik dalam hati. Kabut di makam Batu Lumut semakin turun, menutupi tanah yang basah dan dingin. Sekar duduk diam di depan nisan bertuliskan namanya, menatap tanah yang seolah ingin menelannya. Tubuhnya lelah, tapi bukan lelah yang bisa diistirahatkan. Ia berdiri perlahan, melangkah meninggalkan area makam dengan langkah berat. Tidak ada tujuan selain pulang ke rumah sewa satu-satunya, tempat yang masih menerimanya diam-diam. Meski tanpa kehangatan, malam itu, Sekar berbaring di lantai kamar. Tikar yang ia tiduri sudah berlubang. Kasur tak mampu menahan dingin, dan selimut tipis hanya menempel tanpa fungsi. Tubuhnya dingin, jari-jarinya kaku, kulit di perut mulai mengelupas seperti sisik. Ia sudah tidak makan sejak 2 hari lalu. Lidahnya membatu, dan setiap kali mencoba menelan, tenggorokannya hanya bergerak, pelan tanpa hasil. Tidak ada rasa lapar, tidak ada keinginan untuk hidup, tapi ia pun belum mati. Dari langit-langit kamar, suara tetesan air terdengar meski tak ada hujan. Dinding kamar menghitam, retakan semakin lebar, dan bau anyir mengambang di udara. Sekar hanya memejamkan mata, tidak menolak, tidak meminta. Suara-suara mulai berdatangan memenuhi kepalanya. Bukan suara asing, melainkan suara-suara yang pernah menghancurkannya perlahan. Kamu nggak pernah bisa jadi istri yang baik. Rumah ini bukan tempat orang sepertimu. Kamu hanya gangguan. Kalau mau tinggal di sini, bersujud. Aku lebih bahagia. Satu persatu suara itu muncul dari dalam, mengendap di kepalanya seperti embun hitam. Sekar membuka mata, menatap lenggit-lenggit kayu yang mulai berjamur. Ia tidak menangis, air matanya sudah lama kering. Bahkan rasa marah pun sudah hilang, yang tersisa hanya sepi. Ketika malam mencapai puncaknya, udara di kamar menjadi beku. Napas Sekar pelan, hampir tak terdengar. Matanya terbuka, tapi tak bergerak. Di ujung kamar, bayangan duduk menghadap tembok, tidak berbicara, tidak mendekat tapi hadir. Sekar tahu, itu bukan sosok asing, itu bagian dari dirinya sendiri. Ia menoleh perlahan, mencoba bicara, tapi bibirnya hanya mengeluarkan gumaman. Serangkaian kata yang bisa dikenali, namun tak dimengerti. Pagi harinya, bau busuk tercium dari dalam rumah. 2 orang tetangga yang penasaran mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Pintu tidak terkunci, dan ketika dibuka, udara dari dalam membuat mereka menutup hidung. Mereka masuk pelan, lalu menemukan Sekar terbaring di lantai. Tubuhnya membatu, kulitnya kaku seperti tanah kering. Matanya terbuka lebar, bibirnya terus bergerak perlahan, masih menggumamkan sesuatu yang tak bisa diterjemahkan. Tak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya berdiri di ambang kamar, lalu mundur memanggil warga lain. Setelah berdiskusi cepat,
Kepala dusun dan warga sepakat untuk tidak membawa jenazah itu ke masjid. Tidak ada pengajian, tidak ada kain kafan. Mereka hanya membawa tubuh itu ke halaman belakang dan menguburnya diam-diam. Tidak ada yang mengaji, tidak ada yang bicara. Semua berlangsung sunyi. Rumah sewa itu kemudian ditutup, tidak dijual, tidak disewakan. Jendela dipaku dari luar, pagar dirantai. Namun, setiap malam, warga Batu Lumut masih mendengar suara langkah dari dalam rumah itu. Kadang suara perempuan tertawa pelan, kadang gumaman tak dikenal menyusup dari celah jendela. Anak-anak dilarang bermain dekat rumah itu. Orang tua selalu berpesan, kalau ada yang mengetuk dari dalam, jangan dijawab. Kalau ada yang memanggil dari balik pintu, jangan dilihat. Dusun Kembang Layu menutup rapat gerbangnya untuk orang luar. Mereka tidak membicarakan Sekar, tidak menyebut namanya. Tapi mereka percaya, jika dendam sudah tinggal di tubuh seseorang, maka tubuh itu akan tetap tinggal sekalipun tidak lagi hidup.